Halo teman-teman, welcome to Nova Yuhelda Vlog. Vlog tentang keseharian aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak yang tinggal di perantauan Australia. Pagi ini aku mau buat bekal anak sekolah. Aku mau buat sushi isi tuna kaleng seperti ini ya. Aku nggak selalu bikin bekal anak tiap pagi ya teman-teman, jadi kadang-kadang aku order aja di sekolah kantin mereka. Jadi aku nggak perlu datang ke kantin untuk order, jadi aku lewat aplikasi dan aku bayar juga lewat aplikasi online. Jadi siangnya mereka langsung diantar ke sekolah makanannya. Jadi nggak ribet dan harganya pun relatif normal kalau di Australia ya. Jadi kayak sandwich gitu, biasanya isi ham and cheese cuma $5, tapi kalau burger itu bisa $6 satu anak. Jadi dikali 2 bisa $12. $12 kalau dirupiahkan itu 120.000 teman-teman. Jadi ya lumayan boros sih sehari buat bekal anak 120. Itu sandwich aja ya, belum snack-snack mereka juga. Makanya di sini aku usahakan untuk aku buat sendiri bekal anak-anak. Di kantin sekolah juga jualan sushi, tapi satu porsi sushi itu $7. Jadi kalau beli 2 berarti $14. Makanya aku bikin sendiri aja, itu jauh lebih murah. Harus pintar-pintar menghemat ya teman-teman di Australia ini, biarpun gajinya besar, tapi pengeluarannya sehari-hari juga besar juga loh. Beras sushi ini kemarin aku belinya 1 kilo $5, 50.000. Dan ini untuk pemakaian sekitar 5-6 kali aja kalau dipakai untuk buat sushi. Dan tuna kalengan itu aku beli cuma $2 ya teman-teman, lumayan murah sih. Untuk kertas sushinya itu kemarin aku belinya $10, lumayan dapat 50 lembar. Harganya nggak terlalu mahal ya menurut aku teman-teman. Gimana di Indonesia? Berapa harga kulit sushi ya di Indonesia teman-teman? Boleh di komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Udah buat bekal, aku mau buat sarapan anak-anak. Dan mereka minta avocado on toast. Jadi roti nanti di atasnya aku kasih apokat sama telur setengah matang. Ini sarapan favorit aku sama anak-anak. Sarapan anak-anak itu nggak mesti ini. Jadi kalau udah buru-buru aku kasih mereka cereal atau oatmeal. Dan yang paling sering itu aku kasih Weet-Bix. Kalau teman-teman lihat video aku sebelumnya itu mereka sarapannya pakai Weet-Bix dan madu di atasnya sama susu. Itu sih kalau yang buru-buru ya. Tapi kalau aku ada waktu, aku buatin mereka makanan kesukaan kita semua. Kebetulan udah habis snacknya, jadi aku bikinin mereka snack yang gampang-gampang aja, yaitu roti tawar. Aku kasih coklat, mereka pasti seneng banget. Setelah susinya aku potong-potong, aku mau taruh di wadah mereka, bekal mereka. Itu yang warna merah itu punya kakaknya, dan yang stainless itu punya yang kecil ya. Dan itu buahnya aku nggak kasih memang yang untuk si kecil karena aku taruh di wadah tersendiri. Nah ini udah sampai di sekolah. Habis antar anak sekolah, aku sama suami rencana mau ke IKEA beli tempat tidur kita. Aku beli kopi buat bekal di perjalanan karena lumayan jauh sih tempatnya, sekitar
35 menit. Nah, ini udah sampai. Parkirannya ada di bawah dan Akianya ada di lantai 2 dan 3. Di sini juga ada tempat mainan buat anak-anak ya. Jadi kalau ngajak anak, kita bisa taruh di sana buat main biar mereka nggak bosen. Aku suka sekali lihat dekorasi ruangan di IKEA. Dekorasi ruang dapur, living room, itu mereka dekor cantik banget. Kadang-kadang aku jalan-jalan ke sini bukan belanja, tapi mau cari inspirasi dan cuci mata. Kalau udah gak ada kerjaan di rumah dan kita suntuk, biasanya aku kesini buat sekedar cuci mata dan nyenengin diri. Ini kursinya cantik, aku naksir. Rencananya ntar aku mau beli kursi makan bulan depan. Karena untuk bulan ini aku ada budgetnya cuman buat beli tempat tidur aja. Harga kursi tadi itu $99 per biji, itu sekitar 1 juta kalau dirupiahkan. Harganya nggak terlalu mahal kalau di Australia sini. Nah, ini tempat tidurnya teman-teman. Aku beli tempat tidur ini karena aku suka model yang kayu, kelihatan natural dan cantik. Ini harganya 1.400, jadi kalau dirupiahkan itu 14 juta. Kita udah nemu tempat tidurnya, jadi sekarang kita mau makan terus mau jemput anak-anak sekolah. Aku kalau makan di IKEA suka sekali sama salmon. Kalau suamiku kurang suka ikan, jadi dia ordernya kadang ayam atau domba. Nah, kali ini dia order domba, namanya lemseng. Dia order jagung bakar juga. Enak sih ini jagung bakarnya, rasa barbecue. Ini udah di rumah teman-teman, dan aku mau siap-siap masak buat makan malam. Makan malam kali ini aku bikin sesimpel mungkin karena lagi malas aja ya, teman bikin masakan yang banyak dan ribet. Dan kali ini aku masak daging brokoli. Jadi dagingnya aku oseng-oseng dulu, kemudian dikasih brokoli. Gampang dan simple. Anak-anak lagi main boneka. Ini enaknya kalau punya anak 2 cewek, jadi mereka bisa main bareng. Itu dagingnya udah aku bumbuin kayak lada hitam, oyster, sama kecap asin. Dan sedikit minyak wijen. Marinasi selama 30 menit. Untuk bumbunya simpel banget. Bawang putih sama bawang bombay aja. Aku masak dagingnya dulu. Kalau udah mateng, aku bakal sisihin. Goreng bawang putih sampai setengah matang, kemudian masukkan bawang bombay. Aduk-aduk sebentar, masukkan daging beserta brokoli. Dan aku kasih bumbu-bumbu supaya enak. Itu aja sih, simple banget. Video makannya nggak kerekam ya teman-teman, maklum. Udah pada kelaparan. Keesokan harinya, anak-anak habis sarapan berangkat ke sekolah. Setelah anterin mereka ke sekolah, kita beli kopi, kemudian suamiku akan main golf, dan aku mau jalan-jalan untuk olahraga ringan. Pagi ini cerah sekali, cocok buat jalan-jalan. Pemandangannya juga bagus banget. Ini nih healing aku, lihat ijo-ijo, udaranya bersih, sambil ngopi di taman. Bahagia itu menurut aku simpel banget. Kayak begini,
Aku merasa bahagia sekali. Di sini juga banyak banget kangurunya. Makanya Australia disebut negeri kanguru karena banyak kanguru juga di sini. Minggu kemarin aku nganterin suamiku golf, tapi sekarang ini aku mau jalan sendiri olahraga. Lapangan golfnya suamiku itu nggak jauh dari sini, cuman 1 kilo aja. Jadi masing-masing kita olahraga sendiri-sendiri ya. Itu kanguru liar, jadi dia kalau dideketin, dia pasti bakal lari. Tapi dia nggak nyerang. Dia baik, asal jangan diganggu. Ada juga kanguru yang jinak, bisa dipegang-pegang juga. Nama tempatnya di Caversem. Jadi kalau masuk kita mesti bayar tiket. Dan kita bisa kasih makan kanguru, kita bisa elus-elus kanguru juga. Dan kita juga bisa elus-elus koala dan foto bareng. Di Australia ini tanahnya putih ya. Kayak pasir gitu, nggak kayak di Indonesia tanahnya hitam, subur. Selesai olahraga, kita pulang ke rumah. Habis olahraga, kita lapar. Jadinya aku sama suami makan siang di rumah aja. Berhubung cuaca dingin di sini, jadi aku itu pengennya makan sup-sup. Nah, aku mau bikin sup sayur sama sambal daging sama telur dadar. Biarpun kita tinggal di Australia, tapi kita pecinta makanan Indonesia. Anak-anakku juga suka makanan Indonesia. Kalau sayur-sayuran kayak gini, ini lumayan murah sih teman-teman. Kalau di Australia, wortel itu sekilonya $1-2. Kubisnya aku beli $3, itu satu gede sekitar sekilo. Kentang juga $3 sekilo. Nah, kalau bawang putih ini setengah kilonya itu $3. Jadi bawang putih sekilo $6, 60.000 ya di sini. Kalau bawang merah sekilonya $8, jadi setengah kilo $4. Kalau menurut aku di Australia harganya nggak terlalu mahal sih itu. Daging juga di sini nggak terlalu mahal juga. Kalau daging sapi itu $15 per kilo. Itu biasanya aku beli buat masak rendang. Terus kalau ayam itu sekilonya, kalau ayam utuh ya, itu $4. Gimana menurut teman-teman harganya di Australia? Bahan-bahan makanannya mahal-mahal atau biasa aja? Kalau di sini harus pintar-pintar belanja dan pintar-pintar berhemat, karena di sini juga ada tempat belanja yang mahal dan ada tempat belanja yang murah. Jadi harus pintar-pintar pilih tempat belanja, tempat mana yang murah. Kalau di sini belanja itu kebanyakan di supermarket karena nggak ada pasar di sini. Ada pasar tradisional tapi tempatnya itu jauh sekali, memakan perjalanan 1 jam. Dan itu cuma satu-satunya di Perth. Dan itu pun juga bukanya nggak setiap hari ya. Cuman weekend aja kayak Sabtu sama Minggu. Dan pagi aja. Kalau siang udah tutup. Jadi kadang aku nggak malas untuk ke sana. Karena perjalanan jauh banget. Ribet bawa anak 2 ya. Mungkin kapan-kapan aku mau ke sana dan aku mau liatin ke teman-teman gimana bentuknya pasar tradisional di Australia ini ya. Dan itu bener-bener harganya murah banget. Udah yang paling murah sih menurut aku. Oh iya, itu dagingnya udah aku presto ya teman-teman. Jadi aku udah simpen di fridge karena aku tinggal potong-potong aja dan oseng dengan minyak sedikit. Dulu waktu di Indonesia selalu aku goreng tahu sama tempe. Tapi di sini nggak ada tahu sama tempe. Ada sih tapi susah dan jauh tempatnya. Makanya aku sebagai gantinya goreng telur aja.
Ini dia tadi dagingnya udah di presto, aku goreng aja dikit kayak gini. Ini sambal daging yang sangat praktis, enak banget dan sehat karena nggak terlalu banyak minyak aku gunakan. Ini sambal daging favoritnya suamiku banget. Jadi dia bisa ngabisin semua daging ini ya teman-teman. Itu bawang putih sama bawang merah udah aku masak, udah aku goreng tadi awal. Jadi tinggal masukin aja semua dan aku kasih asam dikit aja, garam, penyedap, udah, dan sedikit gula. Simple sekali, tapi enak luar biasa ini teman-teman. Kalau mau bisa dicoba resepnya. Tuh sambal dagingnya udah selesai ya. Kelihatannya menggugah selera sekali ini sambal dagingku. Makan sup kurang lengkap kalau tidak pakai sambal. Jadi ini aku mau buat sambal terasi yang praktis aja. Jadi tinggal diulek-ulek, bahannya semua mentah, nggak usah digoreng. Dan ini enak sekali. Aku selalu bikin sambal ini kalau makan apa aja. Makanannya semua udah siap. Ada sambal daging, ada sambal terasi, ada telur dadar, dan ada sup sayur yang sangat segar sekali. Selamat makan ya teman-teman. Ini itu enak banget ya teman-teman. Kalau udah makan kayak gini, jadi lupa diet deh. Ini pasti nambah lagi. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman buat dukung channel aku supaya berkembang ke depannya. Terima kasih sudah nonton.